Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqd, yaitu ikatan, memintal, menetapkan, menguatkan, mengikat dengan kuat, berpegang teguh, yang dikuatkan, meneguhkan, dan diantaranya yakin dan keteguhan. Al-aqd lawannya adalah al-hil atau terurai. Dikatakan akadu yakiduhu akdan. Di antaranya uqdatul yamin wan nikah atau akad sumpah dan nikah. Secara terminologis terdapat beberapa definisi tentang akidah. Antara lain, Hasan al-Banna mengatakan akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri, sebagaimana dikutip Yunahar, mengatakan akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang dimana ketika Jibril datang kepada beliau untuk bertanya tentang iman, yaitu bunyi hadisnya seperti ini. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut yang sangat hitam, tetapi tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad." Kemudian dia bertanya, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis Sahih Muslim nomor 8. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai macam-macam akidah tauhid yang perlu diketahui. Nah, yang pertama yaitu akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?" Quran surah Maryam ayat 65. Nah, yang kedua yaitu akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sesungguhnya agama tauhid ini
adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadalah kepada aku semata-mata. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Nah, yang ketiga yaitu akidah tauhid asma wa sifat. Jenis akidah yang terakhir ini adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang biasa disebut Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara ulama atau imam kaum muslimin yang paling menonjol adalah imam yang empat ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah usuluddin atau pokok agama. Perbedaan mereka dalam masalah madhab fikih tidak berarti mereka berbeda pendapat dalam masalah akidah. Para imam yang keempat ini secara umum sepakat dalam masalah tauhid, masalah asma wa sifat, masalah qadar atau takdir, dan yang lainnya. Pendapat mereka tentang sahabat Rasulullah juga sama. Mereka menghormati dan mengikuti para sahabat. Mereka juga sama-sama mencela ilmu kalam dan melarang banyak berdebat dalam ilmu agama. Pendapat imam yang keempat ini yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya dalam masalah akidah secara umum sama. Sebagai contoh, dalam masalah asma dan sifat-sifat Allah, mereka semua menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Mereka tidak melakukan ta'wil atau memalingkan makna, ta'hil atau menolak, tashbih atau menyerupakan dengan makhluk, dan tamtsil atau memisalkan. Jadi hikmah yang dapat kita ambil yaitu setelah kita mengetahui bahwa akidah imam keempat tadi sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Asy'ariyah, bukan pula akidah Maturidiyah, dan bukan pula akidah Mu'tazilah, maka sepantasnya orang-orang yang mengatakan mengikuti imam-imam keempat tadi, termasuk dalam masalah fikih, juga mengikuti imam mereka dalam masalah akidah. Dengan begitu mereka akan bersatu di atas al-haq. Nah, itulah tadi sebuah materi yang mengenai tentang masalah akidah Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.